Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu hukum administrasi negara. Nah, yang pertama, di sini saya akan membahas pengertian dari hukum administrasi negara. Di sini saya mengambil dua pendapat dari para ahli, yaitu Oppenheim dan Van Wijs. Nah, yang pertama, menurut Oppenheim, hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah. Apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Han menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Nah, negara dalam keadaan bergerak itu seperti apa sih? Negara dalam keadaan bergerak. Maksudnya apa sih? Apakah negara tersebut bisa pindah-pindah? Atau negara tersebut bisa jalan-jalan? Bukan. Di sini, menurut Oppenheim, yang bisa saya jelaskan, negara dalam keadaan bergerak itu artinya negara tersebut hidup. Hidup dalam artian semua jabatan-jabatan atau tugas-tugas dari perlengkapan-perlengkapan negara berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, perlengkapan-perlengkapan negara menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Jadi, tidak ada yang namanya terjadi kendala atau suatu perlengkapan negara itu tidak menjalankan tugasnya, diam. Nah, itu berarti negara itu tidak bergerak. Nah, kalau negara bergerak, dalam keadaan bergerak, maka perlengkapan-perlengkapan yang ada di suatu negara tersebut menjalankan tugasnya. Nah, selanjutnya menurut Van Wijs. Nah, menurut Van Wijs ini, hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengadilan tersebut dengan tujuan terdapatnya suatu perlindungan hukum tersebut atau dua pendapat dari para ahli tersebut. Nah, dengan demikian dapat dikatakan secara ringkas bahwa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara. Nah, hukum administrasi negara ini harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara. Nah, kenapa? Karena HAN sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Keberadaan hukum administrasi negara berperan mengatur wewenang, tugas, dan fungsi administrasi negara. Di samping itu juga berperan untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara. Jadi, administrasi negara tidak bisa sewenang-wenang menjalankan tugasnya. Nah, jadi ada batasan-batasan yang diatur dalam hukum administrasi negara. Lalu, apa sih ruang lingkup hukum administrasi negara? Di sini yang pertama, ruang lingkup hukum administrasi negara itu bergantung pada perkembangan sistem pemerintahan sejak zaman dahulu sampai saat ini. Nah, setiap negara berbeda dalam mengatur ruang lingkup hukum administrasi negara disebabkan oleh ide negara yang dianutnya yang akan mewujudkan bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Jadi, ruang lingkup hukum administrasi negara di suatu negara dengan negara yang lainnya tidak bisa disamakan. Karena di sini ada kata sesuai dengan bentuk negara atau sistem pemerintahan. Nah, jadi jika bentuk negara dan sistem pemerintahannya berbeda, maka ruang lingkup hukum administrasi negara yang digunakan itu berbeda. Selanjutnya, ruang lingkup hukum administrasi negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, di sini saya mengambil 2 poin. Nah, poin yang pertama itu Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau welfare state, yang dimana dalam bahasa Indonesia artinya itu negara kesejahteraan, yang dimana dengan kewajiban menjamin kesejahteraan sosial masyarakat. Poin keduanya itu prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana poinnya itu pemerintah menjamin setinggi-tingginya kemakmuran rakyat
serta memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta yang menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dalam menjalankan tugas membangun kesejahteraan sosial. Berikutnya itu ruang lingkup hukum administrasi negara berdasar Undang-Undang Dasar 1945. Poin pertama, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN sebagai lembaga yang mengadili apabila terjadi perbenturan kepentingan pemerintah dengan masyarakat. Oke, poin keduanya, pemerintah melakukan pengaturan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat melalui pemberian izin, lisensi, dispensasi, dan lain-lain, termasuk pencabutan HAT untuk kepentingan umum, serta melakukan crisis airmation atau tindakan spontanitas dalam rangka melaksanakan kebijakan. Apa saja sih sumber hukum administrasi negara? Di sini sumber hukum administrasi negara itu terbagi dalam dua sumber hukum, yang dimana yang pertama itu sumber hukum dalam arti material dan juga sumber hukum dalam arti formil. Nah, apa saja sih? Berikut penjelasannya. Pertama, sumber hukum dalam arti material. Yang pertama itu faktor sosiologis, yang kedua faktor filosofis, yang ketiga faktor historis. Lalu sumber hukum dalam arti formil, poin pertamanya itu peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, konvensi, hukum kebiasaan atau hukum adat, hukum internasional, doktrin, serta keputusan TUN atau tata usaha negara. Ada hubungan hukum administrasi negara atau HAN dengan HTN. Poin pertama, hubungan HAN dengan HTN adalah HAN dan HTN sama-sama mempelajari negara. Akan tetapi, HAN secara khusus mempelajari negara dalam keadaan bergerak, sedangkan HTN mempelajari negara dalam keadaan diam. Nah, poin berikutnya itu dari segi historisnya bahwa sebelum abad ke-19 HAN menyatu dengan HTN. Namun setelah abad ke-19 HAN berdiri sendiri. Selanjutnya ada hubungan hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Menurut Paul Sultan, hukum administrasi negara dan hukum perdata bersinggungan pada waktu terjadi adopsi kaidah hukum perdata menjadi kaidahan. Apabila badan administrasi negara melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh hukum perdata, suatu kasus dikuasai oleh hukum perdata dan HAN, maka diselesaikan dengan HAN atau hukum administrasi negara. Selanjutnya ada hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana, yang dimana pendapat pertama itu menurut Utrecht, hukum pidana memberi sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah private maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Sedangkan menurut Reimann, hukum pidana sebagai hukum pembantu bagi hukum administrasi negara karena penetapan sanksi pidana merupakan salah satu sarana untuk menegakkan hukum administrasi negara. Selanjutnya, hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu politik. Hukum administrasi negara harus menjalankan politik negara, yaitu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, serta keputusan-keputusan pemerintah. Ilmu politik dan administrasi sebagai tempat pemusatan kekuasaan negara. Oleh karena itu, administrasi negara secara politis tidak boleh dipecah-pecah. Sekian video dari saya mengenai hukum administrasi negara. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah maupun materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M serta mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga meminum vitamin. See you next time. Sampai jumpa di lain video.